pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper. Hai guys, netizen, masyarakat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prestasi atau tindakan ingkar janji. Jadi ini menjadi penting ketika saya mendapat keluhan dari beberapa masyarakat, kenapa dia tiba-tiba digugat. Nah, ini seringkali masyarakat tidak paham bagaimana situasi tersebut bisa muncul. Dalam dunia usaha atau dalam lalu lintas perdagangan atau maupun bisnis, itu seringkali masyarakat tidak paham dalam proses tersebut terdapat biasanya masyarakat melakukan perjanjian. Nah, perjanjian itu mengakibatkan ada konsekuensi hukum yang harus diterima ketika mereka sepakat dalam sebuah perjanjian. Nah, perlu kita pahami dulu apa itu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Itulah yang dimaksud dengan perjanjian. Yang mana ada pasal tersebut diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Nah, dalam dunia usaha tersebut atau dalam dunia bisnis maksud saya, itu mengenal istilah debitur dan kreditur. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan debitur atau kreditur, dapat kita lihat dalam salah satunya Undang-Undang Kepalitan maupun dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kita merujuk pada Undang-Undang Kepalitan. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu. Sedangkan debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu. Nah, oleh karena itu, istilah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, mungkin kalau kita merujuk pada kebiasaan masyarakat yang di lapangan, ada si peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman itu kita menggunakan istilah kreditur dalam istilah hukumnya. Sedangkan peminjam itu adalah dalam istilah hukum disebut debitur, orang yang meminjam, subjek yang meminjam. Nah, perlu untuk diketahui juga dalam proses perjanjian atau terjadinya kelancaran untuk mendukung proses bisnis itu harus memenuhi beberapa unsur agar terjadi perjanjian, yaitu agar perjanjian dinyatakan sah dan berharga itu harus memenuhi pasal yang dimaksud dalam 1320 KUH Perdata. Nah, apa saja intinya? Yang pertama, perjanjian harus memenuhi unsur atau memenuhi syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Itulah syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian atau kesepakatan. Nah, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar salah satu pihak, itu ada risiko hukumnya. Nah, kemudian dalam lintas perdagangan atau dunia bisnis, ketika terjadinya utang piutang atau terjadinya setelah proses perjanjian kemudian munculnya utang piutang, seseorang yang tidak mampu untuk membayar atau melunasi kewajibannya itu tidak dapat dipidanakan. Kenapa demikian? Karena merujuk pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi sepanjang tindakan tersebut berasal didasarkan atas perjanjian, orang yang membuat perjanjian tersebut tidak bisa dituntut secara pidana sepanjang didasarkan pada perjanjian. Nah,
kecuali di dalamnya memuat materi-materi atau yang mengarah ke persyaratan yang bisa diarahkan ke pidana, misalnya dokumen yang diserahkan palsu atau apapun itu. Nah, itu bisa menurut hemat saya itu bisa diarahkan ke pidana, seperti itu. Nah, tapi umumnya sih cenderung saya berbicara ke perdatanya dulu. Nah, jadi orang ketika tidak upaya yang dapat dilakukan adalah ke perdatanya. Bahkan dalam putus jurisprudensi Mahkamah Agung juga telah menguatkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian itu tidak bisa dipidanakan, atau subjek yang sudah membuat perjanjian, para pihak itu maksud saya, itu tidak bisa dipidanakan. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 93, intinya menyebutkan sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata, artinya bukan sengketa pidana. Nah, putusan lainnya, putusan MA nomor register 39K tahun 84 menyatakan hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu bukan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tidak pidana penipuan. Nah, artinya apa? Bahwa syarat yang dimaksud dalam hukum perdata itu akan berbeda dengan syarat yang supaya memenuhi unsur pidana. Itu ada klasifikasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Itu yang harus diperhatikan masyarakat. Jadi kenapa masyarakat kadang bingung? Kenapa saya tiba-tiba digugat di pengadilan, dapat panggilan di pengadilan? Ya, banyak hal yang tidak bisa dipahami masyarakat secara utuh. Nah, saya tidak menyalahkan masyarakat. Misalnya ada kelemahan-kelemahan yang mungkin harusnya kita harus lebih aktif untuk memahami hukum secara utuh. Nah, gugatan yang sering diajukan yang namanya adalah gugatan non prestasi, di mana salah satu pihak tidak menepati apa yang sudah tertuang dalam sebuah perjanjian. Ketika orang tidak melaksanakan apa yang dimaksud dalam isi perjanjian, itu bisa dikategorikan perbuatan non prestasi, ingkar janji, tidak melaksanakan kewajiban isi dari perjanjian. Nah, tapi jangan bingung, baik pelaku usaha maupun konsumen atau masyarakat itu dapat Mahkamah Agung sudah membuat peraturan yang intinya mempermudah. Nah, yaitu Mahkamah Agung sudah membuat peraturan yang intinya sengketa usaha yang minimal perjanjian kerugiannya di bawah kerugian paling banyak 500 juta rupiah itu dapat diajukan ke gugatan dengan hukum acara cepat. Artinya apa? Ini akan berbeda dengan penyelesaian sengketa yang pada umumnya yang memakan cukup waktu yang sangat lama. Di sini sebutkan paling lama 25 hari bahkan. Kalau pada umumnya yang saya tahu, seketika yang sepengalaman saya mungkin maksimal minimalnya itu ada batasan sekitar 4-6 bulan itu harus sudah putus. Nah, itu yang mungkin kelebihan yang harus diapresiasi kepada Mahkamah Agung ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kaitannya dengan perjanjian dan kemudian timbulnya wan prestasi. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih masyarakat, semoga bermanfaat. Salam kopi.